Wow, Hooligan, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Namun, jika ada yang kurang sehat, saya yakin juga kita akan merasa lebih baik lagi setelah mengikuti acara tercinta kita ini, yaitu The Holy Generation yang diadakan oleh JCA. Oke, kembali lagi bersama saya, Taini Hart, yang akan memandu acara pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Oke teman-teman, pada sore hari ini kita akan masuk pada batch kelima, yakni I Know Jesus Sacrifice on the Cross, yang dengan judul Yesus di hadapan Hanas ketika keadilan ditinggalkan. Oke, Hooligan, pada sore hari ini juga kita akan bertemu dengan pembicara luar biasa kita, yaitu Kak Wina. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, kita akan memulainya dengan doa. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami dari malam, pagi, siang, hingga kembali lagi pada sore hari ini ya Bapak. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya kami ada hingga kepada hari ini, itu semua karena berkat kasih karunia Engkau yang luar biasa terhadap hidup kami ya Bapak. Ya Bapa kami di surga, pada sore hari ini kami akan memulai acara kami The Holy Generation. Kiranya Engkau melancarkan segalanya ya Bapak, baik jaringan, baik orang-orang di belakang layar, operator, pembicara, moderator, semuanya Engkau memberkatinya ya Bapak, agar semuanya berjalan dengan lancar dan pesan-pesan yang akan disampaikan juga tersampaikan dengan baik ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki games atau icebreaker yang akan dipimpin oleh Kak Grace, sekaligus dengan Gita Bergema. Halo Kak Grace. Halo, shalom. Shalom kakak. Ini teman-teman sudah tidak sabar untuk bermain bersama-sama dengan Kak Grace dan juga dengan Gita Bergemanya. Silakan Kak Grace. Tapi sebelum kita main icebreaker-nya nih Kak Raini, kita penasaran nggak sih pembicaranya siapa nih, kepo nggak sih? Kepo banget nih. Iya. Kalau gitu kita putarkan dulu ya video profilnya ya. Oke Kak. Jadi kita akan putar video profil dari Kak Wina dulu ya teman-teman. Baru nanti kita masuk ke icebreaker. Iya. Angela Wina lahir di Medan. Apakah suaranya kedengaran, Kak? Terdengar, Kak. Oh, sebentar. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Tadi saya lupa klik yang share sound ini. Oke. Iya. Angela Wina lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 23 Mei 1973 sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara. Masa kecil dan remaja dijalaninya dengan sangat sulit akibat berbagai keadaan dan peristiwa yang berat baginya. Dalam segala situasi yang tidak mudah dilalui, Wina diperkenankan Tuhan mengenyam pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah sekian tahun mengabdi bagi masyarakat, lalu dia melanjutkan magister di Universitas Indonesia untuk mendalami ilmu occupational health. Ketertarikannya di dunia kesehatan mental anak dan remaja membawa Wina untuk kembali mengambil pendidikan, yaitu di bidang konseling yang saat ini sedang ditekuninya. Pekerjaannya sebagai dokter memberi Wina kesempatan bekerja di beberapa pelosok Nusantara seperti desa-desa di Lampung Tengah, yaitu di Wawendula, dan Sorowako, yaitu di Sulawesi Selatan, di Sangatta dan Bontang, Kalimantan Timur, hingga saat ini dia menetap di Jakarta. Wina menikah dengan IG Made Swasta, seorang sarjana geologi pada tahun 2003. Ia dikaruniai 2 orang putri, yang pertama berusia remaja yaitu Nicolene Evangelista dan yang kedua berusia anak-anak yaitu Faith Aurelia. Membesarkan kedua anak ini bagaikan perjuangan tanpa henti bagi Wina, ditambah lagi beberapa sanak keluarganya di usia anak-anak hidup tanpa pengasuhan yang layak.
Di latar belakangi semua itu dan mengingat masa kecilnya sendiri yang berlalu tanpa tujuan membuat hatinya terbeban. Disinilah ketertarikan Wina semakin besar untuk lebih dekat lagi menjangkau anak-anak dan pemuda remaja. Wina menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Laki-laki dan Perempuan sebagai Mahakarya Allah. Yang kedua adalah Yusuf Takut Akan Tuhan. Selanjutnya adalah I Say Yes to Holiness. Yang keempat ada Ben Oni menjadi Benyamin. Dan yang terakhir adalah Bebas dari Adiksi Narkoba. Kerinduan Wina yang terdalam adalah pengenapan Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah yang siap ditembakkan oleh seorang pahlawan, demikian pula generasi usia muda memiliki potensi besar dan peran penting di masa depan. Di tahap inilah mereka sangat membutuhkan dukungan dan arahan yang benar agar tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan masa depan. Oke, Holigen, sekian video profile dari Kak Wina yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Oke, next saya akan serahkan ke Kak Grace. Oke, terima kasih Kak Rain. Wah, kita sudah mengenal Kak Wina lebih jauh yang akan berbicara pada malam hari ini, Holigen. Tapi sebelumnya kita mau icebreaker dulu nih. Kita mau seru-seruan nih di sini ada Kak Raini, di sini juga ada Kak Ramona. Shalom Kak Ramona. Shalom Bu. Shalom Kak Raini. Halo. Icebreaker-nya ini kayak berupa sharingan seru-seruan aja gitu ya. Coba di antara kita ada sharing khusus nggak? Pernah nggak diperlakukan tidak adil kayak gitu? Lalu coba Kak Grace akan tebak nih, ketidakadilan ini terjadi di mana? Di rumah, di sekolah, di gereja, di komunitas, atau di apa? Jadi nanti waktu bercerita jangan disebutkan ya itu terjadinya di mana. Oke. Pertama, cap cip cup kembang kuncup, siapakah yang duluan dicup? Raini dulu. Oke, silakan menceritakan. Singkat, padat, dan jelas ya. Pernah nggak diperlakukan tidak adil? Untuk pernah nggak sih diperlakukan tidak adil? Pasti semua manusia pernah, Kak, termasuk saya. Tidak adilnya itu, saya tidak sebut nama tempatnya, tapi ini waktu di satu tempat, di satu toko lah gitu. Nah itu cuman karena saya berpakaian selayaknya orang yang tidak mempunyai umur. Jadi padahal kakak saya itu datang paling pertama, saya yang antri paling pertama, tapi karena ada orang yang berpakaian lebih layak dari saya, orang di belakang itu yang disuruh maju dulu kan untuk membayar terlebih dahulu. Padahal saya sudah antri lebih dulu. Jadi itu Kak. Oke, saya tebak itu terjadinya di sebuah toko. Yeay. Baik, silakan Kak Ramona, mungkin ada cerita seru-seru tentang diperlakukan tidak adil nggak? Apa ya Bu ya? Zaman kecil kali ya, tapi saya juga udah rada lupa. Oh mungkin gini kali ya. Teman saya lebih memihak teman saya yang lain daripada saya dalam satu permainan. Oh, bolo-boloan kalau kata orang Jawa. Ah itu bolokku, itu kamu bukan bolokku kayak gitu ya. Saya tebak itu terjadinya di sebuah halaman. Ya betul. Oke, seperti itu aja ya seru-seruannya kita. Nanti bisa Holigen main seperti ini sama teman-teman untuk kita mau kayak olah rasa gitu, kira-kira menebak itu terjadinya di mana gitu ya. Baik, saya izinkan saya share screen untuk lagu yang dipilih untuk Kak Wina, untuk kita boleh nyanyikan bersama dengan teman-teman. Lagunya seperti ini, sebentar ya. Apakah kelihatan layar saya, Kak Rain? Kelihatan Kak. Oke. Jadi judul lagunya Man of Sorrows. Penyanyinya Hillsong Worship. Lagunya kira-kira seperti ini ya.
Man of sorrows, Lamb of God, by his own betrayed. Manusia yang penuh kesedihan, anak domba Allah. The sin of man and wrath of God, oleh miliknya sendiri dikhianati, has been on Jesus laid. Jadi ini lagunya, kalau bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Manusia yang penuh kesedihan, anak domba Allah, oleh miliknya sendiri dikhianati, dosa manusia dan murka Allah telah ditimpakan kepada Yesus. Silent Bu Grace, ya. Bu Grace, boleh saya bacakan bahasa Inggris, Bu Grace, yang bahasa Indonesia? Oh, boleh per bait aja ya, Kak Oke. Kak Mona ya, boleh. Bait kedua, silent as he stood accused. Dari bait 1 aja, Kak. Oh, oke. Ya. Man of sorrows, Lamb of God, by his own betrayed. The sin of man and wrath of God has been on Jesus laid. Manusia yang penuh kesedihan, anak domba Allah, oleh miliknya sendiri dikhianati. Dosa manusia dan murka Allah telah ditimpakan kepada Yesus. Silent as he stood accused, beaten, mocked, and scorned. Bowing to the Father's will, he took a crown of thorns. Diam saat dia berdiri dituduh, dipukuli, diejek, dan dicemooh. Tunduk pada keinginan Bapa, dia mengambil mahkota durinya. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Oh, salib yang kokoh itu keselamatanku, di mana kasih-Mu tercurah atasku. Sekarang jiwaku berseru, haleluya, pujian dan hormat bagimu. Son of heaven, God's own Son, to purchase and redeem, and reconcile the very ones who nailed him to the tree. Diutus dari surga, putra Allah sendiri, untuk membeli dan menebus, dan mendamaikan orang-orang yang telah memakukan dia di kayu salib itu. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Sekarang hutangku telah dibayar lunas oleh darah yang berharga yang Yesus tumpahkan. Ya. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Sekarang kutukan dosa tidak lagi berkuasa atasku, yang dibebaskan oleh Anak. Ya, ini masih ada lanjutannya sedikit ini, Kak Ramona ya. Boleh dilanjutkan, Kak? Has no hold on me, whom the Son sets free, oh, is free indeed. Yang artinya? Oh, udah nggak ada artinya di sini, Bu ya? Iya. Pegang aku terus. Semua kutuk dosa tidak ada lagi padaku, karena Tuhan yang telah membebaskanku dan saya benar-benar dibebaskan. See the stone is rolled away, behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Lihatlah, batu itu telah terguling, lihatlah kubur yang kosong. Haleluya, Tuhan terpujilah Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur. Wow, luar biasa, lagu yang sangat luar biasa sekali. Saya serahkan kembali waktunya kepada Kak Raini. Oke, teman-teman, itu lagu dengan lirik yang sangat dalam, dan kalau kita perhatikan itu liriknya tuh memang bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia pasti kita mengerti arti atau makna dari lagu itu tersebut. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah berdoa, sudah doa pembuka, sudah melihat video profil dari Kak Wina. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Kak Wina. Shalom Holy Gang. Ya, ini menyenangkan sekali ya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik. Kali ini Kak Wina akan membawakan materi atau bahan Bible study kita yang merupakan kelanjutan dari serangkaian topik kita, yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah sesi yang keempat, di mana pembahasan kita kali ini adalah Yesus di hadapan Hanas. Langsung aja ya, Kak Wina akan tunjukkan seperti ini. Oke.
Oke. Ya, Oligen, kalau di kesempatan sebelumnya kalian sudah menerima materi tentang di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, ya, dan ya kali ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yang merupakan rangkaian berikutnya, ya, yaitu Yesus di hadapan Hanas dengan judul Ketika Keadilan Ditinggalkan. Untuk itu saya akan langsung masuk, ya, dengan judul Yesus di hadapan Hanas, ya. Tapi Wina pada saat menulis ini tiba-tiba mendapat inspirasi dari judul Yesus di hadapan Hanas. Kita juga bisa bertanya, apakah sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut Hanas di hadapan Yesus? Mengapa seperti itu? Ya, Wina akan mengajak kita masuk ke dalam sebuah renungan atau sebuah episode di mana menjelang tengah malam Yesus tiba di rumah Hanas, ya. Para penjaga langsung menyeretnya ke aula besar. Di sana Hanas duduk di podium yang tinggi, dikelilingi oleh penasihat-penasihatnya. Suasana ruangan tegang. Para prajurit, pelayan, dan beberapa orang yang diizinkan masuk memenuhi tempat itu berkumpul di sana. Ada beberapa saksi palsu juga disiapkan, tapi mereka kemudian dipindahkan ke tempat Kayafas. Oligen, yuk kita mencoba masuk ke dalam suasana itu, ya. Kawinain aja kita untuk bisa membayangkan, bisa merasakan seperti apa suasananya pada saat itu. Nah, pada malam itu, di malam di mana Yesus tiba di rumah Hanas, Wina membayangkan bahwa Hanas tampak sangat puas, ya, karena dia menanti-nanti Yesus dengan antusias, ya. Antusias yang kelihatannya sih agak janggal, ya. Wajah yang menyiratkan rasa puas, menyiratkan pikiran yang licik dan niat yang jahat. Hanas ini adalah pemimpin sebuah pengadilan agama yang siap menjatuhkan orang-orang yang dituduh menyimpang, dan malam itu targetnya adalah Yesus. Oleh begini, mari kita bayangkan bagaimana kemudian Yesus masuk. Tubuhnya lelah, penuh luka, pakaiannya kotor, tangannya terikat, kepalanya tertunduk. Ia diam saja. Hanas memandangnya dengan sinis. Dia pura-pura tidak tahu siapa Yesus dan bertanya dengan nada mengejek. "Kau ini Yesus dari Nazaret? Di mana murid-muridmu? Di mana kerajaanmu? Apa kau pikir semuanya akan berjalan sesuai harapanmu? Aku rasa sudah cukup semua ajaranmu yang mengganggu itu. Kau pikir siapa yang memberimu izin untuk mengajar? Apa ajaranmu sebenarnya?" Yesus tetap tenang, lalu ia menatap Hanas dan berkata, "Aku berbicara terang-terangan. Aku mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah. Aku tak pernah sembunyi. Tanyakan saja pada orang-orang yang mendengar langsung." Kata-kata itu membuat Hanas marah. Salah satu pelayan langsung menampar Yesus dengan keras. Yesus nyaris jatuh. Darah mengalir dari wajahnya. Ruangan menjadi ramai dengan cemooh dan tawa mengejek. Tapi Yesus tetap berdiri dan berkata dengan lembut, "Kalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Tapi kalau benar, kenapa engkau menampar aku?" Hanas makin panas. Ia memanggil saksi-saksi dan memerintahkan mereka mengajukan tuduhan. Serentak mereka berteriak, "Ia mengaku sebagai raja. Ia bilang Allah adalah Bapaknya. Ia menghina orang Farisi. Ia sembuhkan orang di hari Sabat. Ia duduk bersama pendosa. Ia bilang punya air hidup. Ia menyesatkan banyak orang." Di tengah keributan itu, beberapa berdiri langsung di depan Yesus sambil mengejeknya. Para penjaga juga memukul dan memaksanya bicara.
Tapi Yesus tetap tenang. Hanas mengejeknya lagi. Katanya engkau raja, nabi, putra Allah. Tapi siapa sebenarnya engkau? Anak tukang kayu? Atau nabi yang dikira kembali dari langit? Atau hanya penipu besar? Hanas mengambil selembar perkamen besar. Ia tulis semua tuduhan dalam huruf-huruf besar, lalu menggulung dan memasukkannya ke dalam tabung kecil dengan tawa sinis. Lalu dia menyerahkannya pada Yesus. Ini tongkat kerajaanmu, gelar-gelar kehormatanmu. Bawa ini ke imam besar. Tangan Yesus diikat lagi. Kali ini menyilang di dadanya agar bisa membawa tongkat yang berisi olok-olok. Ia digiring ke rumah Kayafas. Di tengah makian, teriakan, dan pukulan dari orang banyak. Jalan menuju rumah Kayafas sempit, hanya sekitar 300 langkah jauhnya. Orang-orang berkerumun, memaki, mencaci Yesus. Tapi ada juga yang ingin bilangnya, sayang mereka dihalau oleh prajurit. Yesus tetap diam, langkahnya mantap. Dalam penderitaannya, kasihnya tidak padam. Demikian Holigen, sebuah episode yang Kak Wina bacakan untuk membawa kita, untuk mengajak kita masuk ke dalam suasana yang real ya, yang seolah-olah real untuk bisa kita rasakan. Oke, semoga kita bisa merasakannya ya, suasananya seperti apa Holigen, betapa mencekam. Dan kita ingin tahu lebih lanjut. Ya, Holigen, siapa sebenarnya yang diadili pada momen itu? Saat kita membaca kisah penangkapan Yesus dan interogasinya di rumah imam besar Hanas, tampaknya jelas Yesus adalah terdakwa dan Hanas adalah hakimnya. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan merenung lebih dalam, pertanyaannya justru berbalik. Siapa yang sebenarnya diadili? Siapa yang sesungguhnya diperiksa? Yesus di hadapan Hanas atau Hanas di hadapan Yesus? Yesus berdiri dengan tangan terikat, tubuh lemah dan wajah berlumur darah. Tapi dari dia tidak ada keluar caci maki, tidak ada amarah, hanya ketenangan, kejujuran, dan kasih yang tetap menyala di tengah pengkhianatan. Dalam keheningannya, Yesus justru menyatakan kekuatan sejati, kebenaran yang tidak bisa dibungkam, kasih yang tidak bisa dipatahkan. Sementara itu, Hanas, seorang pemimpin agama yang berkuasa, duduk tinggi di kursi otoritas, justru menunjukkan wajah ketakutan. Ia resah, licik, dan gelisah. Hanas menginterogasi Yesus, tapi sebenarnya dirinya sendirilah yang sedang diungkap siapa dia sebenarnya. Di hadapan kebenaran yang tidak bisa diputarbalikkan, topeng religiusnya mulai retak. Kata-kata Yesus menjadi cermin yang menelanjangi kebusukan di balik jubah kehormatannya. Tahukah kamu, Holigen, setiap kali kita membaca kisah ini, kita diundang untuk bertanya, apakah kita seperti Hanas yang mengenakan jubah rohani tapi menolak kebenaran karena itu merusak kenyamanan kita? Atau kita berani seperti Yesus berdiri di sisi kebenaran walaupun kita disalahpahami? Holigen, kita bisa berkata Yesus di hadapan Hanas, tapi juga Hanas di hadapan Yesus. Dan hari ini aku dan kamu sedang di hadapan Yesus. Apa yang akan kita lakukan dengan kebenaran yang menatap kita? Kita akan melihat mutiara firman yang bisa kita ambil dari Yesaya 1 ayat 17. Dikatakan di sana, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Holigen, ayat ini mengajak kita untuk selalu belajar berbuat baik dan berusaha untuk melakukan keadilan. Bagi remaja, Holigen yang di usia anak dan remaja saat ini berarti bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari.
kita harus belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Mengusahakan keadilan berarti kita harus aktif dalam memperjuangkan keadilan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Dan dari perenungan kita tadi, kita bisa lebih jauh lagi merenungkan bahwa ketika keadilan tidak ditegakkan, pernahkah kamu Holigen berpikir atau berada pada situasi diperlakukan tidak adil? Mungkin kamu dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan, atau kamu dihukum hanya karena kamu berbeda. Dalam pembacaan kita secara lengkap di Yohanes 18 ayat 12-24, dikisahkan bahwa Yesus mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Ia ditangkap, diadili secara tidak sah, dan diperlakukan kasar, padahal dia tidak bersalah. Di edisi ini, di kesempatan ini, kita akan belajar ya bagaimana Yesus meresponi situasi ini dan apa yang bisa kita pelajari untuk menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini sebagai anak muda. Mari kita lihat di slide berikutnya, di bagian Bible Fact. Kita akan lihat lebih detail satu persatu apa yang terjadi pada saat itu ya. Bagian pertama, Yesus dibawa ke Hanas. Ya, Hanas ini adalah imam besar yang berpengaruh. Jadi Holigen setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia tidak langsung dibawa ke sidang utama, melainkan dia dibawa dulu ke seorang tokoh bernama Hanas. Ya, siapa sebenarnya Hanas ini? Kalian pernah dengar nama Hanas nggak? Mungkin Kak Wina mau tanya dulu ya. Ya, barangkali ada yang sudah pernah dengar, ada yang merasa masih asing ya. Memang Hanas ini tidak terlalu populer ya Holigen, tapi kita tahu dialah orang pertama yang menerima Yesus saat ditangkap dan dibawa malam-malam. Hanas ini bukan orang sembarangan. Dia pernah menjadi imam besar selama sekian tahun lamanya. Dan meskipun sudah tidak menjabat, dia tetap dianggap sangat berpengaruh. Keluarganya luar biasa kuat. Ya, ada sumber yang menyebutkan bahwa kelima anak laki-lakinya dan menantunya yang bernama Kayafas juga pernah jadi imam besar. Jadi bisa dibilang keluarga ini seperti dinasti rohani yang memegang kekuasaan di balik layar. Oke, Hanas. Apa arti namanya ya? Menarik sekali, nama Hanas ini artinya baik hati atau murah hati. Tapi kenyataannya dia justru jadi orang pertama yang mencoba menjebak Yesus. Dia menginterogasi Yesus diam-diam, mencari cara supaya bisa membuatnya terlihat salah. Hanas ini dikenal sebagai orang Saduki, yaitu golongan Yahudi yang katanya lebih liberal dibanding Farisi. Tapi ternyata Saduki pun sama kerasnya terhadap Yesus, terutama karena ajaran Yesus yang mengusik sistem mereka. Paling ada kemungkinan Hanas ini punya kepentingan pribadi di bait Allah. Banyak yang percaya dialah yang dapat untung dari bisnis penukaran uang dan jual beli hewan kurban di dalam bait Allah. Masih ingat ya, ketika Yesus pernah membalikan meja para penukar uang dan membongkar semua praktik itu. Bisa jadi Holigen Hanas ini merasa langsung terusik, bahkan mungkin terganggu keuangannya. Itu bisa jadi salah satu alasan kenapa dia sangat ingin menjatuhkan Yesus. Jadi tepat ya kalau kita katakan nama Hanas yang manis tidak sesuai dengan hatinya yang pahit ya. Hanas mungkin tidak muncul di depan umum seperti Pilatus atau Herodes ya, tapi dia termasuk sebagai dalang utama di balik penganiayaan terhadap Yesus. Ya, jadi ibarat musuh di balik layar ya Holigen.
Hanas ini punya karakter yang kuat, berpengaruh, dan lihai. Bisa dibilang dia semacam pemain lama yang tahu cara bermain di segala sisi. Dia dekat dengan Herodes, dia bersahabat dengan Romawi, dan dihormati oleh Yahudi. Dan malam itu, dialah yang membuka jalan bagi kematian Yesus. Dengan caranya yang licik, dengan sikapnya yang dingin dan tanpa belas kasihan. Dan di satu sisi, ketika kita memandang pada Yesus yang bagaikan domba di hadapan serigala, saat itu Yesus dibawa ke rumah Hanas, tempat yang seharusnya menjadi pusat keadilan rohani, tapi malam itu jadi tempat penuh kecurangan. Tidak ada harapan untuk keadilan saat Yesus, anak Allah yang suci itu, diperlakukan seperti seorang kriminal. Hanas bukan saja tidak adil, dia bahkan sangat kejam. Jadi saat itu Yesus seperti domba yang dibawa ke hadapan serigala. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di balik ini semua, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Jadi Holigen, peristiwa penangkapan, kemudian Yesus dibawa ke Hanas dan menjalani pengadilan, kita tahu ternyata di balik itu telah terjadi pengadilan yang berlangsung tidak sah. Kenapa? Coba bayangkan. Pengadilan ini dilakukan malam-malam dan tidak ada saksi yang sah. Jadi Yesus tidak diberi pembelaan yang adil. Ya, kita bisa lihat ya bahwa ada sesuatu yang janggal terjadi di sini. Dan menariknya, kita tahu bahwa kita ambil kisah ini dari ayat yang dituliskan oleh Yohanes ya, dan kita tahu Yohanes itu salah satu murid Yesus. Dia ada di tempat itu di malam hari itu. Dia punya akses masuk ke rumah imam besar. Mungkin karena dia punya koneksi keluarga atau urusan dagang atau apalah ya, seperti mungkin menjual ikan ya. Jadi dia melihat langsung apa yang terjadi. Karena itulah Yohanes bisa menulis dengan begitu detail tentang momen ini. Dia menyaksikan bagaimana Yesus tetap tenang meski dituduh dengan tidak adil. Yohanes tidak menyebut secara rinci ya tentang para murid yang kabur saat Yesus ditangkap. Tapi kita bisa tahu bahwa sebagian sempat menjauh. Namun Yohanes dan Petrus kembali ke lokasi itu, meskipun dengan keberanian yang berbeda ya, di mana Yohanes masuk ke halaman istana imam besar dan tetap setia menyaksikan jalannya kisah ini. Dia ada di sana, bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai saksi untuk menulis Injil ini yang sekarang bisa kita baca. Itu adalah sebuah penjelasan lebih lanjut Holigen. Dan saat ini Kak Wina mau ajak kita untuk melihat dari sudut psikologis ya, dimana situasi tadi, semoga Holigen sudah bisa membayangkannya ya, sudah bisa masuk di sana. Kita bisa melihat bahwa situasi ini mencerminkan sebuah ketidakadilan, di mana seseorang diperlakukan tidak sesuai aturan atau tidak sesuai prosedur yang berlaku. Dalam psikologi, ini bisa menimbulkan berbagai situasi atau kondisi ya, di mana seseorang itu bisa memiliki perasaan powerless atau tidak berdaya. Jadi ketika kita merasa tidak bisa mengubah situasi yang tidak adil, kita bisa mengalami rasanya seperti tidak ada yang menolong atau tidak berdaya ya, yaitu kondisi di mana kita akhirnya menjadi berhenti berusaha karena merasa usaha kita sia-sia. Lalu ini juga bisa menimbulkan sebuah kondisi kecemasan sosial. Jadi ketika seseorang merasa sistem tidak berpihak padanya, dia bisa menjadi lebih waspada, lebih curiga dan menarik diri dari lingkungan sosial. Lalu aspek psikologis lain yang bisa terjadi adalah kita bisa
masuk ke dalam situasi di mana kita butuh akan keadilan. Hooligan sebagai remaja, ya, kita bisa katakan anak dan remaja, memiliki sensitivitas tinggi terhadap keadilan, ya. Jadi di usia ini memang secara psikologis sangat butuh, ya, untuk rasa keadilan yang sangat tinggi, ya. Ketika kita melihat atau mengalami ketidakadilan, biasanya seorang yang ada di usia kalian ini bisa merasa marah, frustrasi, atau kecewa terhadap sebuah otoritas. Kalau kita kaitkan, kita relevansikan dengan kehidupan hooligan, bisa misalnya ketika mengalami ketidakadilan di sekolah, ya, atau di lingkungan sosial. Mungkin kalian pernah merasa, ya, diperlakukan tidak adil oleh guru, oleh teman, atau bahkan oleh keluarga, ya. Dan juga mungkin kalian pernah mengalami tekanan dari otoritas yang tidak adil, ya, dimana kadang kita harus menghadapi orang yang menggunakan kekuasaan mereka secara salah. Jadi hooligan, dari potongan kisah ini kita boleh belajar bagaimana Yesus menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri meskipun sistem tidak adil ini terjadi, ya. Kita bisa melihat bagaimana ini menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki nilai dan identitas diri yang kuat, sehingga kita tidak mudah goyah oleh perlakuan yang tidak adil, ya. Oke. Ini adalah ulasan psikologis dari potongan kisah yang tadi. Kita mau masuk lagi kepada potongan berikutnya. Apa yang kita lihat di rumah Hanas? Dan siapa sebenarnya Hanas? Tadi kita sudah sedikit banyak berkenalan dengan Hanas, ya. Oke. Ya, Kak Winda menggarisbawahi ada 3 peristiwa penting yang terjadi saat Yesus ada di rumah Hanas, ya. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Yesus berada di tengah tekanan. Ya, ketika Yesus diinterogasi secara tidak adil, dijebak dengan pertanyaan, padahal tidak ada dasar yang sah, ya. Di hadapan Hanas, Yesus diinterogasi soal ajarannya dan tentang muridnya. Tapi Yesus tidak gentar. Dia menjawab dengan jelas seperti tadi kita sudah dengarkannya. Yesus berkata, aku selalu bicara terang-terangan. Aku mengajar di sinagoga dan di bait Allah. Tanyakan saja kepada orang-orang yang pernah mendengarkanku. Perkataan Yesus ini menggambarkan bahwa kebenaran tidak perlu disembunyikan, hooligan. Yesus tidak main sembunyi-sembunyi atau menyebarkan ajaran diam-diam. Tapi anehnya, ya, jawaban ini malah membuat seorang penjaga menampar wajah Yesus. Bayangkan, hooligan, Yesus yang tidak berdosa, Tuhan yang suci, ditampar oleh tangan manusia. Namun, bagaimana respon Yesus? Dia tidak membalas. Dia hanya berkata, kalau apa yang kukatakan ini salah, tunjukkan salahnya. Tapi kalau benar, kenapa kamu memukul aku? Itu satu hal yang bisa kita lihat, ya, di rumah, kejadian di rumah Hanas. Kemudian yang kedua, Yesus dipukul karena kebenaran. Jadi, melanjutkan kisah tadi, setelah memberi jawaban yang benar dan tenang, Yesus justru ditampar. Inilah bagian yang membuat hati kita bergetar, hooligan. Yesus tahu bahwa semua ini tidak adil, tapi dia tidak mundur. Dia tetap berdiri dalam kebenaran. Dia dituduh, dia ditampar dan dipermalukan, tapi dia tetap tenang dan lembut. Inilah kekuatan kasih yang luar biasa, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keduanya menunjukkan bahwa sejak awal pengadilan atas Yesus ini sudah cacat, hooligan. Tapi Yesus tidak membalas. Dia tetap diam dan kuat di tengah tekanan, dan kasihnya tidak padam.
Dan dari rumah Hanas inilah jalan menuju salib dimulai. Kalau kita melihat ulasan psikologis dari poin ini, kita bisa melihat ya Holigen bahwa telah terjadi sebuah bentuk kekerasan fisik dan emosional yang dalam psikologi bisa berdampak besar terutama bagi anak-anak di usia kalian Holigen, di usia anak dan remaja. Jadi kondisi ini bisa mengakibatkan trauma dan rasa malu, ya, di mana kekerasan fisik, apalagi di depan umum, itu bisa menimbulkan trauma dan rasa malu yang sangat mendalam. Dan ini juga bisa berpengaruh terhadap harga diri, di mana di usia kalian yang di usia remaja ini, ketika mengalami kekerasan, bisa memulai meragukan dirinya sendiri, bisa merasa tidak layak atau merasa bersalah meskipun kalian tidak salah, ya. Lalu bisa pula terjadi respon fight and flight atau freeze, ya. Apa itu? Dalam situasi seperti ini, otak seorang anak dan remaja bisa masuk ke mode pertahanan, ya, di mana waktu itu Yesus memilih untuk tidak melawan secara fisik, tapi tetap menyuarakan kebenaran dengan tenang. Ini adalah bentuk respon dewasa dan terkontrol. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari respon Yesus? Ya, dengerin baik-baik ya. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan kekerasan. Secara psikologi, ini menunjukkan kematangan emosi dan kemampuan regulasi diri yang tinggi, Holigen, di mana kemampuan yang sangat penting ini perlu untuk dikembangkan oleh anak dan remaja di usia kalian. Jadi kita bisa catat ya bahwa Yesus tidak membalas tamparan itu. Dia malah bertanya dengan tenang, jika aku salah, tunjukkan salahnya. Holigen ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijak saat diperlakukan tidak adil, ya. Kalau kita lihat relevansi kondisi yang dialami Yesus dengan yang mungkin kalian alami, mungkin Kak Wina bisa bilang ya, misalnya kasus bullying atau kekerasan verbal atau fisik, ya, mungkin kalian pernah atau ya sedang mengalami hal ini ya Holigen, di mana kita tahu ya bisa saja seorang anak atau remaja mengalami kekerasan karena dianggap berbeda mungkin, atau karena menyuarakan kebenaran. Dan bisa pula dalam bentuk tekanan untuk diam. Kadang kita ditempatkan pada situasi di mana kita tidak boleh menyuarakan kebenaran karena takut dihukum mungkin, atau takut dikucilkan. Oke. Ya. Lalu bagian yang ketiga, ya, Kak Wina balik lagi ya. Tadi kita sudah bagian yang kedua, dipukul karena kebenaran. Yang ketiga, Yesus dikirim terbelenggu kepada Kayafas. Ya, ini adalah 3 peristiwa yang terjadi di rumah Hanas, ya. Lalu dikatakan Hanas mengiring dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Jadi Holigen, Yesus ini dibelenggu seolah-olah dia penjahat, padahal dia tidak pernah mencoba melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum saat itu sudah tidak lagi mencari kebenaran, tapi hanya ingin menghukum. Peristiwa ini menggambarkan perlakuan yang tidak proporsional terhadap seorang yang tidak bersalah. Dalam psikologi, ini bisa kita kaitkan dengan beberapa hal ini, ya. Nih, ada 1, 2, dan 3, labeling dan stigma. Jadi, ketika seseorang diperlakukan seperti penjahat, meskipun tidak bersalah, ia bisa mengalami stigma sosial. Ya, Holigen, ini sering dialami remaja di usia kalian yang diberi label nakal, atau anak bermasalah, atau anak bodoh, atau apapun itu, ya. Lalu hal lain yang bisa terjadi adalah distorsi persepsi diri.
Kalau terus-menerus diperlakukan seperti orang jahat, seseorang bisa mulai mempercayai label itu, meskipun itu tidak benar. Lalu, ada pula kebutuhan akan validasi. Jadi Holigen, anak dan remaja di usia kalian sangat membutuhkan pengakuan dan kepercayaan. Jadi ketika diperlakukan tidak adil, anak di usia kalian bisa saja merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Nah, yuk kita mau lihat apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Jadi dari peristiwa tadi kita bisa melihat ya bahwa Yesus tetap tenang dan tidak membela diri secara agresif. Ini menunjukkan ketahanan psikologis atau yang kita kenal dengan resilience, yaitu kemampuan untuk kita tetap teguh dalam identitas dan nilai diri meskipun diperlakukan tidak adil. Itu pelajaran yang penting ya Holigen. Lalu Yesus tetap tenang dan tidak mencoba membela diri dengan cara duniawi. Dia menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu menang secara instan, tapi akan menang pada akhirnya. Nah, Holigen, kalau kita kaitkan dengan situasi atau kondisi yang mungkin kalian alami, ya, labeling dan stereotip untuk anak dan remaja, ya, di mana banyak remaja dilabel sebagai nakal, tidak berguna, bermasalah, atau generasi yang rapuh, generasi yang ada banyak ya, generasi strawberry mungkin ya. Jadi labeling itu bisa saja terjadi ya. Dan pembelajaran tadi boleh kita ambil ya Holigen untuk kita dapat mengatasi situasi-situasi yang tadi di mana kalian mungkin saja mendapat labeling ya dari orang-orang di sekitar. Kemudian mungkin kalian berada pada kondisi merasa tidak dipercaya. Ya, mungkin kamu pernah merasa tidak dipercaya meskipun kamu jujur. Ya. Jadi apa yang dialami Yesus itu sebenarnya bisa saja kita alami di masa sekarang dalam bentuk yang berbeda ya, Holigen. Dan kita mau masuk ke perenungan bahwa kadang kita juga mengalami ketidakadilan, dituduh tanpa bukti, disalahpahami, atau diperlakukan tidak adil. Yuk, Holigen kalian renungkan. Ketika kita mengalami hal itu, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana Yesus menunjukkan sebuah pelajaran, sebuah teladannya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita belajar seperti Yesus yang menghadapinya dengan tenang dan tetap dalam kebenaran. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya dan kekuatan yang sejati. Kita juga bisa merenungkan bagaimana Yohanes yang menyaksikan semua ini, dia mengerti bahwa semua yang terjadi ini bukan kebetulan. Bahkan kematian Yesus yang terjadi selanjutnya adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Holigen, dari kisah tadi kita bisa bertanya dari hati kita yang terdalam. Ya, coba renungkan Holigen, renungkan dengan dirimu sendiri, dengan kakak pembina atau teman konselnya ya. Coba ingat lagi, apakah kamu pernah merasa dituduh atau disalahpahami? Ceritakan. Coba bahas dengan teman sekelompoknya. Bagaimana biasanya kamu merespon ketika diberlakukan tidak adil? Coba ingat-ingat lagi, seperti apa responmu? Apakah ada yang bisa diperbaiki? Apakah ada yang bisa dipertahankan? Lalu Holigen,
Coba renungkan lagi apa yang bisa kamu pelajari dari ketenangan dan kejujuran Yesus saat diinterogasi Hanas. Kalian bisa diskusikan itu ya dengan kelompok kalian. Dan yang berikutnya, jika kamu ada di posisi Yohanes, di mana situasi yang dihadapi Yohanes itu tidak kalah menakutkan ya dibanding apa yang dihadapi Yesus. Tapi kita tahu dia tetap berani ada dekat dengan Yesus dalam situasi yang sulit itu. Coba tanya dirimu, jika kamu ada di posisi itu, apakah kamu akan berani tetap dekat dengan orang yang mengalami situasi sulit? Oliviana, dari kisah tadi ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita renungkan, yang bisa kita tanyakan dari hati kita. Kak Wina buat beberapa pertanyaan yang kamu bisa renungkan dan kamu bisa diskusikan. Nah, yang berikutnya adalah apa yang kamu lakukan saat kamu merasa disakiti dan saat kamu merasa sendirian. Apakah kamu merasa Tuhan mengerti perasaanmu? Adakah pengadilan yang kamu alami hari-hari ini? Mungkin tekanan dari teman, dari keluarga, atau yang muncul dari pikiranmu sendiri. Bagaimana kamu melewatinya, Holy Game? Berikutnya, coba renungkan bagaimana Yesus memilih jalan penderitaan demi kasih. Apakah ada seseorang yang butuh pengorbanan kasih darimu hari ini? Jika Yesus berjalan menanggung tuduhan demi menyelamatkanmu, Holigen, apakah kamu bersedia menyerahkan lukamu itu kepada? Dalam kesendirianmu, apakah kamu bisa percaya bahwa Yesus juga pernah merasa sendiri dan Ia kini menemanimu? Ambil waktu sejenak, renungkan ini, dan diskusikan dengan temanmu. Selanjutnya kita melihat sebuah true story ya. Kak Wina ambil sebuah kisah yang dialami oleh seorang anak remaja ya, di mana remaja ini yang bernama Rachel Joy Scott, dia adalah seorang remaja yang tetap berdiri dalam iman. Yuk kita lihat seperti apa ceritanya ya. Jadi Holigen, ini adalah sebuah kisah nyata tentang keberanian, kebenaran, dan pengampunan dalam tekanan yang bisa menginspirasi Holigen. Rachel ini adalah seorang remaja berusia 17 tahun ya. Dia siswi di Columbine High School, Colorado, Amerika ya. Dia dikenal sebagai gadis yang lembut, kreatif, dan terbuka dalam membagikan imannya kepada teman-temannya. Rachel ini suka menulis puisi, mau menggambar, dan dia sering menulis di jurnal pribadinya tentang topik-topik bertemakan cinta, pengampunan, dan kerinduan untuk membawa dampak bagi dunia. Wow, kalau kita berkenalan dengan Rachel secara sekilas, nampaknya dia adalah anak yang sangat baik ya, anak yang sangat positif. Tapi Holigen, kita lanjutkan lagi kisahnya. Hari itu, pada tanggal 20 April 1999, dua siswa melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Sebanyak 13 orang tewas. Rachel adalah korban pertama yang ditembak di luar sekolah. Saat mereka mendekati Rachel, salah satu pelaku menatap dia dan bertanya, "Do you still believe in your God?" Rachel menjawab, "You know I do." Dan setelah itu, kalian tahu Holigen, dia ditembak hingga meninggal. Rachel tidak membawa senjata. Dia tidak membalas kebencian,
tapi dia berdiri tenang dalam imannya. Holigen, kisah ini memang sangat tragis, dan dari kisah ini kita bisa belajar ya, bahwa sama seperti Yesus yang tetap tenang di hadapan Hanas dan tidak menyembunyikan kebenaran, Rachel juga memilih tetap mengaku percaya, bahkan ketika nyawanya dipertaruhkan. Holigen, kisah Rachel ini semoga bisa menginspirasi kita ya, bahwa ada banyak hal yang telah dilakukan Rachel yang menjadi inspirasi bagi banyak orang ya, di mana dia banyak menuliskan jurnal ya. Dia pernah menulis salah satu jurnalnya seperti ini. Dia katakan, "I'm not going to apologize for speaking the name of Jesus." Atau kalau diterjemahkan, aku tidak akan meminta maaf karena menyebut nama Yesus. Lalu hal menginspirasi lainnya yang bisa kita pelajari dari Rachel ya, di sekolah Rachel pernah berdiri untuk membela anak yang dibully dan berkata kepada temannya, "Look for the light in people and speak it." Membayangkan seorang anak 17 tahunnya, dia berkata, "Lihatlah terang dalam diri orang lain dan ucapkan itu." Wow, keren ya Holigen. Dan setelah kematiannya, jurnal dan surat-suratnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Dan malah telah dibuat film ya, kisah hidupnya telah dibuat dalam bentuk film yang berjudul I'm Not Ashamed. Holigen, dari true story ini ada beberapa refleksi yang bisa kita ambil ya. Kalian sebagai anak remaja boleh bertanya pada diri sendiri, apakah kamu Holigen berani tetap jujur dan berdiri di sisi yang benar walaupun kamu sendiri? Seperti Yesus dan Rachel, kamu mungkin tidak bisa menghentikan ketidakadilan, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu berespon. Dunia tidak butuh suara yang keras, tapi hati yang tetap kuat dalam kasih. Semoga kisah Rachel ini bisa menginspirasi Holigen yang mendengarkan. Oke, lalu kita sudah banyak belajar ya di sesi ini. Kak Wina mau ajak kita kembali merenung ya dalam sebuah perenungan singkat yang ditulis sebagai berikut. Kita dengarkan ya, Kak Wina akan bacakan. Langkah diam ke tempat penderitaan. Bayangkan langkah-langkah Yesus malam itu. Lelah, diseret, diolok-olok, dipukuli. Baru saja dihina di pengadilan Hanas, lalu dibawa ke Kayafas. Tangannya diikat menyilang di dada, memegang gulungan tuduhan palsu yang dijadikan bahan olok-olok. Yesus tidak memberontak, ia tidak menjerit, ia tetap melangkah dalam diam. Ia membawa beban dunia, termasuk bebanku dan bebanmu Holigen. Yesus tahu bahwa setiap langkahnya adalah menuju penderitaan yang lebih besar. Tapi ia tetap memilih jalan itu karena ia tahu itu akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Ia tahu kamu akan membaca kisah ini hari ini, Holigen. Ia tahu kamu akan membutuhkan kasih dan pengampunannya. Holigen, saat itu Yesus melangkah. Untuk apa? Supaya kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian ketika merasa dihina. Di malam itu, Yesus tetap melangkah. Untuk apa? Supaya kamu punya harapan di tengah rasa gagal, di tengah rasa malu dan rasa takutmu.
Dan di malam itu, untuk apa Yesus memutuskan tetap melangkah? Karena kasihnya lebih besar dari semua luka. Mungkin luka yang ada dalam hidupmu ataupun dalam hidupku. Holigen, ini adalah bagian akhir dari perenungan kita dari peristiwa saat-saat, detik-detik Yesus menuju pengorbanannya yang besar. Mari kita renungkan bersama-sama. Oke, Holigen, ini adalah bagian akhir, ya. Terima kasih ya untuk tetap menyimak. Terima kasih kalian sudah memberikan hati, membuka hati dalam sesi ini. Dan Kawina akan tutup dengan sebuah quotes yang kiranya bisa menjadi inspirasi atau kekuatan bagi kita semuanya. Keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Oke, baik Holigen. Demikian sesi kita di sore hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan bisa membawa kita masuk ke dalam perenungan leksi yang dalam tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Grace. Shalom Holigen. Oke, Holigen, yang sungguh luar biasa perenungan teman-teman atau pengajaran Kak Wina pada sore hari ini yang mengenai Yesus di hadapan Hanas. Tadi kan banyak sekali pengajaran dari Kak Wina mengenai materi tersebut yang telah disampaikan kepada kita. Namun ada 3 hal di sini yang perlu, mungkin menurut saya yang perlu kita teladani dari kisah ini. Pertama, menurut saya ada keteguhan dalam kebenaran. Kita tuh harus tetap memegang kebenaran meskipun seperti kisah Tuhan tadi, Tuhan tidak mundur dari identitas atau misinya meskipun dia tuh berada dalam tekanan. Jadi mau kita berada dalam tekanan sekalipun, kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Kita harus tetap berkata dengan jujur. Lalu yang kedua, ada keadilan di dunia ini yang manusia bisa berperilaku seenaknya itu bukan hanya di dunia politik, teman-teman, tapi ternyata di dunia keyakinan atau di dalam agama juga. Seperti Yesus itu diadili secara tidak adil oleh otoritas agama yang sebenarnya atau seharusnya menjunjung tinggi sebuah keadilan. Jadi kita harus tetap menjadi seseorang yang mempunyai keadilan yang tinggi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, kita harus meladani ada 2 sikap dari Tuhan, yakni kesabaran dan penguasaan diri dari Tuhan Yesus sendiri. Yang dimana seperti tadi yang telah dijelaskan, Tuhan tidak membalas hinaan atau kekerasan meskipun ia sendiri mendapatkan tamparan tanpa alasan. Dan saya sangat suka dengan quotes dari Kak Wina, berkata seperti ini, saya baca sekali lagi. Keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai situ saja. Dan sekarang kita akan masuk pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Oke, thank you Kak Raini. Wah, kesimpulannya sungguh luar biasa ya. Baik, izinkan saya memberikan pengumuman saat ini. Ya. Jadi, Yayasan Jenius Syara Alkitab itu menggelar kelas-kelas online. Ya, menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Jenius Syara Alkitab dalam masing-masing playlist. Jadi kalau Anda masuk ke YouTube, ketik Jenius Syara Alkitab, akan muncul channel Jenius Syara Alkitab. Di situ Anda ketik playlist, itu ada banyak playlist seperti ini. Yang pertama yaitu God's Handmade, itu adalah kelas Jenin.
Dan itu ada live streamingnya setiap bulan kalau ada Kamis kelima. Beberapa Kamis yang lalu di bulan Mei itu ada Bu Santi yang seorang bidan yang mengajar kita 3 materi sekaligus. Lantas ada program 2 yaitu JCA Victory Kids, itu adalah kelas bayi, sudah dibahas 3 modul di situ. Dan ini ada bukunya, ya Anda bisa beli bukunya. Kalau nggak beli pun ikuti aja pengajarannya untuk diterapkan di kelas bayi. Lalu program 3 adalah JCA Restore Our Family, ini juga ada bukunya sampai jilid 2. Kami terus memproduksi jilid 3 dan seterusnya. Ini adalah materi kreatif untuk usia anak-anak 5-12 tahun. Berikutnya adalah JCA The Holy Generation, adalah program pemuda remaja seperti yang pada luar biasanya saat ini. Diperuntukkan untuk usia 12-21. Itu disertai kelas live streaming setiap Selasa seperti pada luar biasanya hari ini. Dan saat ini kita sedang ada di batch 5 yang judulnya I Know Jesus Sacrification on the Cross. Berikutnya ada program kelima yaitu Tips for Parent. Ini adalah video-video pendek bagi para orang tua. Lalu ada kelas parenting. Ini adalah seminar-seminar ya untuk orang tua. Lalu ada kelas penggiat anak. Kelas penggiat anak ini disertai sertifikasi. Bila Anda ingin sertifikasi saat ini sudah dimulai, sedang berjalan. Tapi setiap bulan akan ada kelas baru. Bagi Anda yang ingin sertifikasi, ada 6 batch yang sudah tersedia, yaitu Basic Batch, itu ada 10 materi, Storytelling Skill Batch 10 materi, Batch Skill for Teaching and Pastoring Children 10 materi, Expression Skill Batch 10 materi, Advanced Expression Skill Batch 10 materi, dan Human Quotient Batch 10 materi. Berikutnya ada program JCA Women Ministry, itu akan ada kelasnya setiap Sabtu, live streamingnya jam 9 malam, jam 9 pagi. Lalu ada JCA Berbagi Rema, lalu ada JCA 38 Aspek Kehidupan, itu disertai live streaming setiap Jumat jam 6 malam. Berikutnya ada program Pola Asuh Hewan dalam Alkitab, itu ada live streaming setiap Sabtu jam 8 malam, diambil dari buku Pelukan Beruang yang Membelenggu, Mengapa Pola Asuh Terlalu Melindungi Itu Merusak Anak, ya. Dengan tim pengajar dari sudut pandang masing-masing, ada dokter hewan, ada psikolog, juga saya dalam sudut pandang Alkitab. Berikutnya ada JCA Talk Show, itu setiap Kamis kedua. Kita sudah pernah menghadirkan beberapa bintang tamu yang luar biasa, ya. Akan ada di setiap Kamis kedua setiap bulannya. Berikutnya ada kelas JCA Fit and Faith, itu adalah kesehatan ala Alkitab. Itu diajar oleh Dr. Angela Wina sama dengan pembicara kita hari ini. Lalu kita ada JCA Possible. Kalau Fit and Faith itu setiap Kamis ketiga, tapi kalau JCA Possible itu setiap Kamis keempat. Itu singkatan dari Psychology and Bible, diajar oleh Ibu Pendeta Muda Tisa Indah Nugraheni, Sarjana Psikologi, Master of Theology. Dan ini adalah peluncuran buku Pelukan Beruang yang Membelenggu yang bisa Anda akses di channel YouTube GBDI El Shaddai Magelang. Dan seterusnya, demikianlah pengumuman kami. Saya serahkan waktu selanjutnya pada Kak Raini. Oke, Kak Des, terima kasih untuk pengumumannya. Oke, teman-teman, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, saya serahkan ke Kak Wina untuk membawa kita dalam doa penutup. Ya. Kemudian mari kita akhiri session ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami boleh tahu lagi Tuhan, kami boleh diingatkan akan serangkaian penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan. Tuhan, ini sungguh membuat hati kami berkecamuk, Tuhan, bercampur aduk. Tuhan, Engkau melihat hooligan yang ada di sini
Mereka mungkin mengalami banyak sekali hal-hal yang sulit. Mereka mungkin sering ditempatkan pada situasi yang terpojok, pada ketidakadilan, seperti yang kau alami. Dan kali ini kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu melakukannya untuk kami. Engkau telah lebih dulu menang. Dan karena itu kami pun boleh menang atas segala situasi ketidakadilan. Tuhan, kiranya sesi kami ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan buat kami semua yang mendengarkan, bahwa di dalam Engkau kami telah menang dan kami boleh mengalahkan ketidakadilan dengan tetap melakukan kebenaran. Bahwa meskipun keadilan itu atau kemenangan itu tidak langsung terlihat, kami tahu bahwa kebenaran pada akhirnya akan Engkau munculkan. Tuhan, biarlah kiranya session kami, The Holy Generation ini, boleh tetap menjadi berkat pada generasi muda, dan kiranya Engkau yang memberkati kami, tim yang ada di belakang layar, dan semua tim yang bergabung di The Holy Generation, untuk kami boleh mempersembahkan ini kepada generasi muda untuk membawa mereka lebih mengenal Engkau, dan terlebih lagi kami persembahkan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Holigen, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, sukacita. Bagi yang kurang sehat, saya berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja untuk cepat sembuh bagi kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama. See you Holigen, shalom, shalom, shalom.